Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sekarang kita lanjut pembelajarannya nak, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 4, subtema 2. Pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai RW setelah selesai masa jabatan. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita akan belajar tentang tata cara pemilihan Ketua RW. Nah, di sini yang pertama, pembentukan panitia pemilihan Ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan ketua RW. Yang pertama, menyeleksi calon ketua RW. Yang kedua, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Dan yang kelima, menyelenggarakan pemilihan. Baik, tadi yang pertama, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penempatan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat setelah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Dan yang terakhir yaitu pelantikan ketua RW baru. 1. Pemilihan ketua RT atau RW. 2. Menentukan jadwal siskamling. 3. Menentukan jadwal gotong royong membersihkan lingkungan. Adapun peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, yang pertama mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Dan yang ketiga melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Tanggung jawab siswa kepada sekolah. Yang pertama, menghormati bapak atau ibu guru atau ustadz ustazahnya. Yang kedua, mematuhi peraturan sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersuka cita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut berserta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembira, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Nah, amanat dari pantun tadi yaitu ketua RW merupakan pimpinan warga. Sebagai pimpinan, ketua RW memiliki tanggung jawab terhadap warganya, misalnya mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sentosa. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lainnya. Sesampainya di garis finish, warga akan terhibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, ini contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Dan yang keempat, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia. Menjaga kerukunan antar warga masyarakat dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak akan kehilangan jati dirinya karena masyarakatnya selalu mempertahankan sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Peran seorang siswa dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, melestarikan budaya daerah. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, ikut bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, senantiasa bersikap sopan kepada orang lain. Pembelajaran 5 dan 6. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuh pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruangan UKS. Tekanan darah rendah atau hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90 atau 60 mmHg. Kesehatan anugerah yang paling berharga bagi setiap manusia. Menurut Hendrik L. Bloom, 4 faktor mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, faktor perilaku. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, faktor keturunan. Sekarang kita masuk faktor yang pertama, yaitu faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, diabetes, dan yang lain sebagainya. Contoh yang lainnya yaitu kebiasaan mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan atau diare dan lain sebagainya. Dan perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Yang keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita cegah atau kita hindari, seperti penyakit keturunan, yaitu contohnya hemofilia, talasemia. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai pada dasarnya ada 2 pola garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, ini contoh vertikal, diagonal, melengkung. Kalau vertikal dia tetap lurus ya nak. Kalau diagonal dia agak mereng. Kalau melengkung, bisa dilihat dia agak melengkung kayak gitu. Dia seperti bulat tapi bukan bulat ya nak. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seorang untuk melaksanakan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Nah, ini adalah pantun. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang, walau dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Bu Ratna pergi belanja ke pasar beli kain katun, Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun.